Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama Dr. Yani dari Puskesmas Waena dan teman kami juga Dr. Fahril. Ya, kami sama-sama dari Puskesmas Waena. Kita akan berbicara, akan sharing sedikit tentang COVID-19. Mungkin nanti kita akan tanya jawab sedikit. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan di era new normal ini? Paling tidak kita tahu dulu ya, apa COVID-19 itu. Mungkin Dr. Fahril bisa menjelaskan sedikit, apa sih dok COVID-19 itu? Ya, mungkin untuk teman-teman semua juga mungkin sudah pada tahu, sudah pada dengar bahwa COVID ini mungkin adalah salah satu penyakit sekarang yang sangat marak ya. Sekarang banyak sekali penderitanya, banyak sekali sudah menelan korban jiwa. Jadi sebenarnya COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Semuanya disebabkan oleh virus yang terutama kan menyerang saluran pernafasan kita gitu. Jadi menyerang paru-paru kita, di mana di paru-paru kita memang ada reseptor khusus sehingga virusnya bisa tinggal di situ kayak gitu. Nah, terus penularannya seperti apa? Jadi untuk COVID-19 sendiri penularannya itu untuk sebelum-sebelumnya dikatakan melalui droplet dok, melalui droplet. Namun sekarang ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa juga bisa ditularkan melalui airborne, jadi dia bisa lebih lama gitu di udara. Jadi kalau misalnya dia lama di udara, otomatis faktor risiko untuk tertularnya juga semakin besar kayak gitu. Karena kalau droplet awalnya mereka berpikir droplet itu dia tidak bisa bertahan lama di udara, jadi intinya hanya langsung jatuh gitu ke bawah, dipengaruhi oleh gravitasi gitu dok. Jadi memang sekarang sangat banyak sekali penelitian yang sekarang juga dilakukan bahwa menyatakan bahwa COVID ini ternyata bisa bertahan lama di udara, terutama dikarangnya melalui airborne seperti itu dokter. Jadi sekarang penularannya sendiri tidak hanya dari percikan yang memang dikeluarkan pada saat batuk, pada saat bersin, pada saat berbicara gitu ya dok ya. Jadi airborne sendiri bisa virus ini bisa lebih lama di udara gitu ya. Ini bisa lebih dari 3 jam sampai 16 jam akan bisa. Jadi itu sangat-sangat berbahaya apabila kita ternyata terpapar lewat udara gitu ya. Apalagi sekarang yang paling risiko adalah yang tenaga kesehatan dokter, karena terutama berbagai tindakan-tindakan medis kayak misalnya kalau yang orang asma datang dok, kita bisa nebu gitu ya. Itu risikonya tinggi banget gitu dok. Pengasapan ya. Oke. Tadi dibilang dokter COVID-19 dia lebih tinggalnya di paru-paru. Berarti itu seperti dia macam kayak kontrak gitu ya? Iya benar. Kontrak. Jadi numpang tinggal di paru-paru kita. Jadi paling tidak apa sih yang harus kita lakukan dok untuk pencegahan penularan pada saat new normal sendiri nih dok? Jadi mungkin teman-teman sendiri tahu ya, sekarang sedang marak sekali new normal dan apakah bisa pada saat new normal itu kita sendiri kalau bahasa gaulnya seenak gue nih, semau gue nih gitu. Nah, itu apakah bisa seperti itu pada saat new normal di saat pandemi seperti ini, dokter? Jadi memang untuk sekarang kan untuk pemerintah kita memang sudah mau mulai menerapkan new normal. Namun sebenarnya new normal itu sendiri ada berbagai indikator yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah untuk bisa menerapkan new normal tersebut gitu ya. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa new normal itu berarti adalah sebuah hal yang normal tapi bersifat new gitu, bersifat baru. Jadi kehidupan yang baru istilahnya. Jadi kalau misalnya dulu orang-orang bisa beraktivitas seperti biasa, jadi bisa berkumpul kumpulan massa gitu kita bisa lakukan. Cuma sekarang karena new normal jadi diharapkan ada istilahnya habitat baru gitu dokter. Ada kebiasaan baru yang dilakukan, misalnya mungkin dengan menggunakan masker jadi menggunakan masker tuh harus dimanapun dan kapanpun gitu ya. Jadi kan kalau misalnya dulu dikatakan orang yang sakit saja gitu menggunakan masker. Cuma kalau sekarang karena situasinya sudah seperti ini, apalagi proses penularannya juga di udara bisa bertahan lama, jadi menggunakan masker itu harus sama oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun gitu dokter. Itu salah satu istilahnya pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat kayak gitu. Terus yang kedua juga yang paling penting mengenai kebersihan diri dan lingkungan gitu. Mencuci tangan itu sangat penting, bisa pakai sabun ataupun hand sanitizer juga bisa. Cuma lebih bagus sekali pakai sabun, pakai air yang mengalir kayak gitu ya, karena membunuh kumannya juga lebih banyak dibandingkan hand sanitizer. Terus juga yang paling penting juga kita harus menghindari juga nih dokter menyentuh-nyentuh wajah kita, karena kita nggak tahu kan siapa tahu virusnya mungkin ada di tangan kita. Terus kita megang wajah, di wajah itu kan dekat sama hidung yang merupakan jalan utama saluran nafas kan. Takutnya bisa langsung tuh dia kontrak langsung dalam paru-paru kita istilahnya. Terus juga
Yang paling penting juga adalah menjaga ini sih dokter, kondisi fisik tubuh kita gitu. Karena memang orang-orang yang istilahnya kondisi fisik tubuhnya sedang lemah itu dia memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk tertular COVID-19 kayak gitu dokter. Oke, baik. Jadi pada saat new normal ini intinya itu disiplin dan taat Iya, ya benar dokter sekali ya. dokter. Bagaimana kita terus memakai masker dimanapun kita berada pada saat apapun ya, dalam kondisi dan situasi apapun di tengah pandemi sekarang. Kemudian cuci tangan pakai sabun harus ya, sebelum masuk ke ruangan atau ke lingkungan, kemudian keluar dari lingkungan tetap harus cuci tangan pakai sabun. Salah satunya juga bisa pakai hand sanitizer, gitu ya dok ya. Kemudian mungkin untuk social distancing, physical distancing ya, itu juga kumpul-kumpul. Sebetulnya kumpul-kumpul boleh, tapi harus tetap jaga jarak, ya dokter. Jadi mungkin kita juga jaga jarak nih dok, minimal 1 kursi ya, 1 kursi. Tapi paling bagus lagi 1-2 meter untuk jaga jaraknya. Nah, kalau misalkan pada saat new normal ini, apa yang harus kita lakukan? Misalkan sekarang ini kan sudah masanya, sudah waktunya dok. Orang-orang atau masyarakat yang sudah mulai bekerja kembali, kemudian anak-anak sekolah yang mulai masuk sekolah lagi, mungkin sudah tidak ada Zoom meeting lagi atau masih Zoom meeting, tapi ada juga yang misalkan dalam zona yang masih aman, tidak zona merah ya, itu sudah mulai melakukan yang namanya masuk sekolah lagi, masuk kerja lagi seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri? Misalkan mereka sudah melakukan aktivitas new normal kembali dengan disiplin dan taat protokol COVID-nya. Nah, apa yang dilakukan sih dok sebetulnya yang harus mereka lakukan mungkin sebelum masuk ke kantor, setelah keluar dari kantor atau sekolah gitu? Jadi untuk di era new normal sekarang sendiri memang banyak sekali ya untuk tempat-tempat mungkin dari kantor, sekolah sudah mulai untuk beraktivitas kembali. Jadi memang yang paling penting sendiri untuk new normal sendiri, kita harus tadi membiasakan kebiasaan yang baru gitu ya dokter. Jadi kita harus menerapkan berbagai protokol kesehatan yang memang sudah intinya diberikan atau dikasihkan informasi oleh tenaga medis ataupun dari rumah sakit ataupun kita bilang sekarang WHO gitu ya. Jadi kita benar harus menerapkan protokol kesehatannya, kayak misalnya mungkin setiap masuk kantor harus dicek suhu dokter, terus kayak gitu. Terus juga yang paling penting pada saat sebelum masuk pasti cuci tangan. Pokoknya intinya berbagai hal-hal yang bisa mengurangi penularan dari COVID-19, menggunakan masker, dan otomatis harus social distancing. Harus intinya kita harus jaga jarak minimal ya 1,5 meter hingga 2 meter. Itu merupakan intinya salah satu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 gitu. Oke, baik. Jadi paling tidak disiplin dan taat dengan menggunakan masker, jangan lupa, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan tetap jaga jarak, social distancing, physical distancing, gitu ya dok ya. Nah, kalau misalkan dokter, tadi dokter sebutkan bahwa kita juga harus menjaga imunitas, ya, daya tahan tubuh kita harus dijaga. Nah, bagaimana sih dok? Salah satu paling tidak apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita mau meningkatkan imunitas tubuh kita, gitu. Jadi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita sebenarnya tidak muluk-muluk ya, maksudnya nggak susah. Itu memang benar-benar dari kita sendiri. Jadi yang paling penting ya harus berpikir positif. Yang paling penting kita tidak boleh, intinya karena kita COVID ini waspada perlu, tapi panik jangan, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus waspada, tapi panik itu sangat mengganggu psikis kita gitu ya dokter ya. Terus juga yang paling penting juga dari olahraga itu juga salah satu hal yang harus kita lakukan ataupun penting, karena memang bahkan untuk sehari saja tuh minimal kita bisa harus berolahraga gitu. Intinya jalan pagi itu juga aktivitas fisik gitu. Intinya ada pergerakan yang kita lakukan seperti itu. Exercise gitu. Terus juga yang penting tadi sih kita harus benar-benar sukacita dalam menjalani hidup gitu. Harus bersyukur istilahnya ya. Berdoa bahwa kita dikasih kehidupan ini sama Tuhan ya. Bersyukur, tetap harus bersyukur ya. Dan tadi yang paling penting waspada perlu, tapi panik jangan. Oke, baik. Ya, jadi banyak sekali yang harus kita lakukan pada saat new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fahril bahwa banyak sekali apa-apa saja yang harus kita lakukan, terutama untuk masyarakat yang sudah memulai produktivitasnya seperti bekerja, sekolah, kemudian mungkin
yang berdagang ada ya di pasar-pasar tradisional, kemungkinan kemudian ada yang berbelanja di supermarket. Tetap pada saat keadaan new normal, di saat pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap melakukan protokol COVID-19. Contohnya memakai masker dengan baik dan benar, kemudian cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, hindari yang kumpul-kumpul atau bergerombol, karena memang kita harus jaga jarak. Kenapa? Karena COVID-19 penularannya adalah lewat droplet, ya, lewat percikan pada saat kita bicara, pada saat kita batuk, dan dia ada tempat tinggal di paru-paru kita, di saluran nafas kita. Dan yang paling penting untuk mencegah penularan COVID-19, yang paling harus kita lakukan adalah seperti tadi, protokol tetap harus disiplin dan taat, ya. Jadi teman-teman semua, mungkin untuk pencegahan dan penularan COVID-19 di era new normal ini, kita kasih kesimpulan bahwa menjaga imunitas juga paling penting untuk daya tahan tubuh kita tetap baik. Salah satunya adalah kita olahraga dan selalu bersyukur, berpositif, kemudian berpikiran positif bahwa kita sehat, kita bahagia, dan kita tidak akan terkena COVID. Tapi jangan lupa, jangan sombong, ya. Jangan terus karena dia teman dekat, kita kumpul-kumpul dengan teman dekat, tidak pakai masker gitu ya. Tetap protokol COVID harus dilakukan. Nah, dokter, ada satu pertanyaan. Apakah dalam kita sudah paling tidak sudah 4 bulan ini ya dok ya, sejak Indonesia dinyatakan bahwa oke, kita lockdown gitu ya. Apakah sudah ditemukan vaksin, dokter? Vaksin untuk pencegahan COVID ini? Gitu. Jadi sebenarnya kan ini intinya merupakan salah satu hal yang memang dunia juga sedang gencar-gencarnya untuk menemukan vaksin tersebut. Namun yang perlu diketahui di sini bahwa untuk vaksin COVID sendiri sampai hingga sekarang belum ada. Cuma hingga sekarang masih tetap dilakukan penelitian, karena untuk melakukan uji vaksin harus dilakukan ada beberapa tahap yang harus dilewati gitu. Jadi harus uji klinis terlebih dahulu, mungkin akan diuji ke hewan terlebih dahulu. Belum tentu di hewan cocok, tapi di manusia cocok gitu. Jadi memang untuk vaksin prosesnya panjang, bahkan bisa dibilang itu yang paling cepat itu hingga akhir tahun 2001 baru vaksin itu mulai keluar. Karena itu memang butuh proses yang sangat lama. Apalagi menemukan vaksin kan intinya kita melemahkan suatu virus gitu ya dokter. Prosesnya itu panjang banget dan memang tidak suatu waktu langsung bisa kita intinya terapkan ke masyarakat gitu. Jadi harus dilakukan beberapa uji ke hewan dulu, baru ke manusia gitu. Berarti saat ini vaksinnya memang belum ada ya. Jadi memang butuh waktu yang lama, butuh waktu yang lama untuk membuat vaksin karena penelitian dan macam-macam prosesnya. Bahkan sampai 2021 kemungkinannya dok ya. Nah dokter, kira-kira untuk COVID-19 sendiri, rentang usia berapa sih yang bisa yang bisa lebih banyak terkena gitu dokter? Jadi memang banyak sekali juga kasus-kasus ya untuk sekarang. Sebenarnya untuk COVID untuk sekarang yang saya tahu tuh tidak melihat ini rentang usia, karena sudah banyak sekali dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia juga terkena. Cuma memang bisa dibilang untuk prevalensinya sendiri ataupun rasio dari jumlah penderitanya sendiri paling banyak adalah lansia. Jadi orang-orang tua yang memang sudah rentan, yang sudah daya imunitas tubuhnya turun, karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa faktor terpenting adalah menjaga imunitas kita di dalam tubuh. Dan juga orang-orang dengan beberapa punya istilahnya komorbid dokter. Jadi kayak yang punya darah tinggi, gula, ataupun mungkin dia sedang ada kanker dan sedang menjalani kemoterapi, itu dia kan istilahnya daya tahan tubuhnya memang tidak seperti orang sehat pada umumnya. Jadi risiko untuk tertular COVID-19 juga sangat tinggi gitu. Jadi memang untuk orang-orang tua, makanya yang kita bilang social distancing, cuci tangan tuh bukan hanya untuk melindungi kita gitu, tapi untuk melindungi orang-orang di sekeliling kita. Karena mungkin kita imunitasnya bagus gitu, tapi belum tentu orang-orang di sekeliling kita memiliki imunitas yang bagus sama seperti kita. Makanya memang di era COVID ini, era new normal ini mengajarkan kita untuk saling menjaga dokter, satu sama lain seperti itu. Kita mungkin kita punya daya tahan tubuh yang baik gitu ya dokter, tapi kan belum tentu orang-orang di sekeliling kita ya. Apalagi tadi dokter sebutkan bahwa lansia yang sering terjadi pada lansia. Kenapa? Karena memang sistem imunnya cepat
Sehingga teman-teman semua mungkin pengen tahu nih cara-caranya, langkah-langkah cuci tangan yang baik itu seperti apa gitu. Oke, jadi cuci tangan sendiri sebenarnya ada dua, tadi sudah dijelaskan. Jadi yang menggunakan air mengalir, yang menggunakan sabun, sama dengan menggunakan hand sanitizer ataupun yang istilahnya kayak alkohol gitu ya. Jadi untuk langkah-langkahnya mungkin nanti bisa dilihat. Jadi yang pertama, kalau misalnya menggunakan sabun air mengalir, dibersihkan dulu telapak tangan seperti ini, terus punggung tangan, kanan dan kiri. Oke, habis itu gini ya dokter ya, gini, selai jari ya, selai jari. Habis itu gini. Oh, kunci tangan kunci ya. jari. Jadi yang jempol sama jempolnya yang bergerak. Oke. Buku-buku jari istilahnya ya. Iya. Gitu. Terus kita muter. Jempol diputar kanan kiri ya. Iya. Habis itu istilahnya digini dikuncupkan, terus diputar gini kanan kiri. Paling tidak kuku jarinya harus kena. Ya. Sama bisa tambah di sini. Di pergelangan tangan. Oke. Jadi paling tidak 6 langkah cuci tangan ya. 20 sampai 30 detik. Iya. 20 sampai 30 detik mungkin bisa dilakukan cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer itu 20 sampai 30 detik. Iya. Nah, dokter, misalkan kita sudah pakai hand sanitizer nih, berapa kali sih pakai hand sanitizer yang paling bagus? Misalkan 1 kali pakai hand sanitizer, kapan waktunya kita mengganti untuk cuci tangan pakai sabun? Sebenarnya istilahnya kalau misalnya memang suatu kondisi yang memungkinkan kita untuk cuci tangan pakai sabun, lebih baik kita menggunakan pakai sabun, karena memang untuk intinya pembunuhan kumannya sendiri untuk menggunakan air mengalir dan sabun itu istilahnya lebih tinggi untuk membunuh kuman tersebut dibandingkan hand sanitizer. Cuma memang kan kita istilahnya aktivitas di mana-mana saja, maksudnya tidak setiap aktivitas tempat kita melakukan aktivitas tersebut ada. Iya, jadi hand sanitizer juga bisa, tapi lebih baik kalau misalnya memang ada untuk air mengalir dan sabun, kita menggunakan. Oke. Berarti tidak ada berapa kali hand sanitizer gitu ya. Karena tidak semua tempat menyediakan. Tapi dengan new normal ini paling tidak tempat-tempat umum yang memang sudah melakukan aktivitas harusnya sudah menyediakan ya, dokter ya. Menjadi bagian dari protokol COVID ya. Nah, dokter, dari penularan COVID sendiri ini kan ada gejala-gejalanya nih. Ada batuk, ada sakit tenggorokan, kemudian ada sesak, ada demam pula gitu. Kira-kira suhu berapa sih dok yang misalkan, kan tadi juga dokter sebutkan bahwa setiap masuk ke suatu lingkungan tetap harus ukur suhu. Nah, suhu berapa yang kita pastikan untuk pemeriksaan COVID nih paling tidak? Jadi tadi sudah dijelaskan juga kalau misalnya untuk COVID sendiri kan virusnya misalnya kontrak di paru-paru kita ya. Jadi memang biasanya tuh gejalanya tuh ya berhubungan sama hal-hal yang mengganggu saluran nafas gitu. Salah satunya mungkin demam, karena memang untuk sebagai protokol kesehatan sendiri sudah banyak sekali di berbagai fasilitas itu harus diwajibkan untuk melakukan pengukuran suhu. Sebenarnya kalau misalnya di dunia kedokteran sendiri, ketika kita suhunya di atas 37,5 itu sudah bisa dibilang demam kayak gitu. Cuma kalau pada COVID sendiri paling sering sekali dokter itu ditemukan tuh suhunya tuh sekitar 38 derajat Celcius ke atas kayak gitu. Dan itu memang biasanya memang dianjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya gitu. Namun juga kita harus tetap juga tanyakan gejala yang lain, misalnya batuk pilek, terus juga sesak nafas. Nah, karena memang sudah pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali sekarang memang tenaga medis ketika ada pasien-pasien yang memiliki keluhan tersebut, kita langsung harus pikirkan yang terlebih dahulu COVID, karena memang sekarang lagi marak sekali. Jadi kita harus pikirkan yang lebih buruk terlebih dahulu untuk penanganan bisa dilakukan lebih cepat kayak gitu. Jadi pada suhu yang lebih dari 38 derajat ya, paling tidak harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin apalagi di Jayapura sendiri ya, di daerah Papua itu kan kadang kalau demam langsung mengarahnya ke malaria gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini perlu ditanyakan lebih lanjut juga. Apakah habis datang dari tempat yang terpapar, kemudian mungkin zona merah ya, atau terpapar dengan orang yang memang sudah terkena COVID gitu ya. Itu kalau memang ditanyakan ada hal seperti itu, berarti memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut untuk pemeriksaan, kalau kita bilang rapid test ya dok ya, pemeriksaan untuk COVID-19 sendiri. Nah dokter, dari berbagai macam pencegahan penularan ini nih, kira-kira dokter, apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas bahwa new normal ini di tengah pandemi COVID-19 ini
apa sih yang harus betul-betul disiplinnya, taatnya, tidak semau kita, tidak semau gue gitu. Kadang ada teman-teman yang masih bergerombol, masih berkerumun gitu. Apa sih dok yang kita harus lakukan pada saat new normal ini di tengah pandemi COVID-19? Jadi sebenarnya ini juga harus digarisbawahi. Jadi istilah kayak sering dengar ya, istilahnya garda terdepan adalah tenaga medis. Cuma sebenarnya garda terdepan itu adalah semua masyarakat. Jadi bukan hanya kita, karena memang kalau misalnya dari masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang tinggi, jadi dari mengubah pola perilaku ya dokter, mengubah jadi lebih disiplin, lebih taat untuk mengikuti protokol kesehatan, otomatis tingkat dari penderita COVID juga bisa berkurang gitu. Jadi memang istilahnya garda terdepan itu sekali lagi itu bukan tenaga medis untuk pada saat ini, adalah masyarakat semua. Jadi masyarakat harus turut andil ataupun berperan aktif dalam memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Jadi yang paling penting untuk masyarakat, karena semuanya berawal dari kesadaran diri sendiri, yang paling penting yang pertama harus taat dan disiplin, dari cuci tangan dokter, cuci tangan, terus menggunakan masker dimanapun, kapanpun, sama siapapun harus menggunakan masker di era pandemi seperti sekarang. Terus selanjutnya menjaga imunitas tubuh kita juga. Terus juga yang paling penting di sini, banyak sekali masyarakat yang salah kaprah dokter tentang istilah new normal itu sendiri. Jadi istilahnya kalau new normal ya berarti bisa beraktivitas kembali seperti semula, seperti sedia kala gitu. Ini berbeda, jadi karena memang istilahnya new normal dokter, jadi ya new normal, jadi new kan baru, jadi sebuah kebiasaan yang baru yang harus kita terapkan sekarang. Seperti tadi menggunakan masker. Kalau kan yang dulu kan kita bisa bergerombol tanpa menggunakan masker kan dokter, bisa berbincang-bincang, bisa istilahnya dekat-dekatan nonton bioskop itu ya bisa lah kayak gitu kan. Cuma dalam istilah new normal ini tetap harus itu dokter terapkan protokol kesehatan. Jadi memang dari masyarakat sendiri kalau bisa untuk kumpul-kumpul, terus mungkin liburan ataupun nonton bioskop, kalau bisa selama itu tidak penting, tidak urgent ya dihindari dulu, ditunda dulu. Karena kita di sini menjaga penyebarannya, memutuskan rantai penularannya. Jadi kita jaga diri kita sendiri dan juga jaga orang lain. Jadi mungkin dari bincang-bincang kami yang singkat ini bisa disimpulkan bahwa new normal di tengah pandemi COVID-19 ini bisa kita lakukan untuk pencegahan penularan COVID-19. Salah satunya adalah tetap memakai masker dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Memakai masker yang baik dan benar, tidak ditaruh di dagu, tidak ditaruh di leher, jadi menutup hidung dan mulut. Kemudian cuci tangan pakai sabun, ya, air mengalir, cuci tangan dengan 6 langkah tadi. Kemudian jangan lupa lagi jaga jarak, social distancing, physical distancing, ya. Apapun keadaannya tetap harus jaga jarak, minimal 1 kursi kalau sedang duduk. Tapi kalau bisa 1-2 meter jaga jarak. Dan yang kita mau lakukan bahwa new normal ini adalah salah satu kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol COVID-19, dan salah satunya adalah untuk produktivitas masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, agar tetap terjaga bahwa virus ini bukan sembarang virus yang memang sebetulnya bukan mematikan, tapi penularannya yang sangat cepat, dan itu bisa menyebabkan hal yang sangat fatal untuk orang-orang yang memang mempunyai daya imunitas yang rendah. Contohnya seperti lansia, ya, mereka mempunyai sistem imun yang rendah. Jadi kalau misal terpapar COVID, itu akan fatal akibatnya. Apalagi jika ada komorbid atau penyakit penyerta, penyakit penyerta, contohnya hipertensi, diabetes, penyakit paru-paru, ya, itu pun akan bersifat fatal. Jadi untuk teman-teman semua, pesan dari kami, mungkin dengan protokol COVID, tingkatkan lagi disiplinnya, taat untuk protokol COVID-nya, memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian jaga jarak, akan mencegah penularan COVID semakin berlanjut. Angka COVID sendiri sekarang ada tambahan terus, jadi bukan hilang sama sekali dengan keadaan new normal sekarang, tapi semakin bertambah angka COVID berarti COVID sendiri masih ada di sekitar kita. Sayangi keluarga Anda, sayangi diri Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda,
disiplin dan taat dengan protokol COVID-19. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.